Halo semuanya, selamat datang kembali pada kesempatan yang berharga ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sangat fundamental, namun krusial dalam bidang elektromagnetika dan teknik telekomunikasi. Topik kita hari ini adalah polarisasi gelombang elektromagnetik. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar istilah polarisasi pada kacamata hitam atau layar monitor komputer kita. Namun, sebenarnya makna polarisasi dalam konteks perambatan gelombang di luar bebas, di sini kita tidak hanya akan melihat definisinya secara teks, tapi kita akan membedah secara teknis bagaimana medan listrik itu bergetar, bagaimana ia berputar, dan bagaimana hal tersebut menentukan keberhasilan pengiriman informasi melalui antena. Saya, Musa Abdillah Aufa, akan membantu Anda untuk menjelaskan materi ini. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk memulai pemahaman kita dengan landasan yang kuat, mari kita melangkah ke bagian yang pertama. Kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai pengertian dasar dari fenomena polarisasi ini. Sekarang mari kita perhatikan bersama diagram yang tampil di layar saat ini. Di sebelah kiri ada gelombang yang bergetar ke segala arah, lalu melewati celah vertikal dan keluar dalam kondisi bergetar satu arah saja. Yang ini merujuk pada poin pertama, apa itu polarisasi? Secara sederhana, polarisasi adalah penunjuk arah getaran dari medan listrik yang disimbolkan sebagai huruf vektor E pada gelombang elektromagnetik ketika ia merambat melintasi ruang bebas. Mengapa kita hanya perlu fokus pada medan listriknya saja, padahal seperti yang tertulis pada poin kedua, gelombang elektromagnetik itu selalu berpasangan, terdiri dari medan listrik dan medan magnet, yang posisinya selalu saling tegak lurus satu sama lain. Namun, tegak lurus terhadap arah rambat gelombang itu sendiri. Alasannya adalah karena medan listrik memiliki interaksi yang jauh lebih kuat terhadap muatan elektron di dalam antena penerima kita dibandingkan dengan medan magnet. Oleh karena itu, arah getar dari medan listrik ini yang kita sepakati sebagai sidik jari atau identitas arah polarisasi sebuah gelombang. Analogi sederhananya seperti seutas tali yang kita ikat di tiang. Kita getarkan tali untuk naik turun, maka gelombang talinya akan terpolarisasi vertikal. Jika digetarkan kiri kanan, maka ia akan bergerak horizontal. Lalu, setelah menguasai konsep fisiknya, mari kita bedah representasi matematisnya melalui persamaan gelombang dasar seperti yang Anda lihat di layar. Di bagian pertama, kita melihat persamaan untuk komponen medan listrik atau EX seperti ini. Mari kita bedah rumus ini. Simbol EM di depan menunjukkan amplitude atau kekuatan puncak dari medan listrik tersebut. Variabel dalam fungsi sinus yaitu WT sampai KZ menceritakan bahwa gelombang ini bergerak dinamis terhadap waktu dan merambat maju menuju sumbu Z. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah simbol unit vektor di ujung kanan rumus. Vektor unit inilah yang menegaskan bahwa arah getaran medan listrik kita sejajar dengan sumbu X. Sekarang mari kita lihat pasangannya di bagian kedua, yaitu medan magnet atau HY. Di sini melihat kemiripan struktur rumusnya, namun memperhatikan vektor unit di ujungnya. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa ketika gelombang merambat ke arah sumbu Z, medan magnetnya akan selalu setia bergerak ke sepanjang sumbu Y. Hubungan matematis ini menunjukkan betapa harmonisnya alam bekerja, di mana medan listrik di sumbu X dan medan magnet di sumbu Y selalu membagi tugas secara tegak lurus sempurna. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis polarisasi. Setelah memahami teori dasar dan persamaan matematisnya, sekarang kita akan melangkah ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis polarisasi.
Di bagian ini kita akan melihat bagaimana pola lintasan medan listrik itu terbentuk saat gelombang bergerak seiringnya waktu. Di sini yang pertama yaitu polarisasi linier. Jenis yang pertama dan paling mendasar. Seperti namanya, polarisasi ini terjadi ketika ujung vektor medan listrik dari gelombang hanya bergetar bolak-balik pada satu garis lurus yang sama dari waktu ke waktu. Arah getar sifatnya tetap atau konstan, berdasarkan orientasi di ruang bebas, seperti yang tertulis pada poin sumbu orientasi. Garis getar ini bisa berbentuk mendatar atau horizontal sejajar sumbu Y, sumbu X. Tegak atau variabel vertikal sejajar sumbu Y, ataupun miring membentuk sudut kemiringan tertentu yang konstan. Di dunia nyata, polarisasi linier ini sangat banyak digunakan pada pemancar radio FM dan siaran TV analog lama. Lalu, jenis kedua yang jauh lebih dinamis adalah polarisasi lingkar atau sirkular. Berbeda dengan linier, di sini ujung vektor medan listrik tidak diam di satu garis, melainkan berputar membentuk lintasan lingkaran sempurna seiring berjalannya waktu. Namun, lingkaran sempurna ini memiliki syarat utama yang sangat ketat. Pertama, kekuatan medan listrik di sumbu X dan Y harus sama besar. Kedua, harus ada perbedaan sudut fase tepat sebesar 90 derajat di antara keduanya. Jika beda fasenya bergeser sedikit saja, lintasan lingkaran ini tidak akan pernah terbentuk. Putaran lingkaran ini memiliki dua arah. Jika berputar searah jarum jam saat menjauhi kita menyebutnya right hand circular polarization atau RHCP. Dan sebaliknya, jika berputar berlawanan arah jarum jam, kita menyebutnya left hand circular polarization atau LHCP. Polarisasi lingkar ini sangat diandalkan dalam komunikasi satelit karena ia tidak mudah terganggu oleh efek perubahan atmosfer bumi. Lalu, jenis ketiga adalah polarisasi elips. Secara teknis, ini adalah bentuk polarisasi yang paling umum terjadi di alam bebas. Karena kondisi nyata sangat sulit mempertahankan lingkaran yang benar-benar sempurna, seperti yang tertulis pada poin kondisi elips. Ini terjadi jika kekuatan medan di sumbu X dan Y berbeda. Jika beda sudut fasenya bergeser dan tidak tepat 90 derajat, sehingga lintasannya berbentuk lonjong atau elips, untuk mengukur seberapa lonjong bentuk elips ini, kita menggunakan parameter penting bernama rasio aksial atau axial ratio. Rumusnya adalah AR sumbu terpanjang per sumbu terpendek lebih besar dari 1. Karena sumbu terpanjang selalu lebih panjang atau minimal sama dengan sumbu terpendek, nilai rasio aksial untuk polarisasi elips akan selalu lebih besar atau sama dengan 1. Jika nilainya tepat 1, itu tandanya ia menjadi lingkaran sempurna. Namun, jika nilainya lebih besar, bentuk elipsnya akan semakin lonjong. Lalu, kita lanjut ke faktor rugi polarisasi. Setelah memahami jenis-jenis polarisasinya, sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu membahas fenomena nyata yang menjadi tantangan para insinyur telekomunikasi di lapangan, yaitu faktor rugi polarisasi. Bayangkan skenario praktis ini. Sebuah antena pemancar mengirimkan gelombang, tetapi antena penerima kita posisinya miring atau tidak sejajar dengan arah gelombang tersebut. Kondisi ini disebut ketidakcocokan sudut atau polarization mismatch. Kerugian daya yang timbul akibat ketidaksejajaran ini dihitung menggunakan faktor yang kita sebut polarization loss factor atau PLF. Nilai PLF ini selalu berada pada rentang 0 sampai 1. Nilai 1 berarti antena kita sejajar sempurna dan menerima daya dengan maksimal. Sebaliknya, nilai 0 berarti posisi antena kita tegak lurus sempurna 90 derajat terhadap gelombang yang datang, yang menyebabkan sinyalnya hilang sepenuhnya.
Ini adalah alasan ilmiah mengapa terkadang kita harus memutar posisi modem atau antena TV kita untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Lalu bagaimana kita menghitungnya secara matematis? Nah, nilai PLF didapatkan dari kuadrat hasil perkalian titik atau dot product antara vektor arah gelombang dengan vektor arah antena kita yang disederhanakan menjadi rumus seperti yang ada di sini. Mari kita lihat contoh kasus nyata di sini. Jika ada gelombang bergetar mendatar murni atau sejajar dengan sumbu X diterima oleh antena yang memiliki posisi miring 45 derajat, berapa kerugian dayanya? Dengan memasukkan nilai sudut ke dalam rumus cos kuadrat 45 derajat, kita mendapatkan nilai PLF sebesar 0,5. Apa arti 0,5 ini bagi kita? Ini adalah kita telah kehilangan setengah dari daya sinyal kita, atau secara dengan rugi daya besar sebesar 3 dB. Dalam dunia telekomunikasi, kehilangan daya sebesar 3 dB ini sangat besar dan bisa membuat koneksi data kita menjadi tidak stabil. Lalu kita lanjut, berdasarkan fenomena PLF tadi, kita akhirnya bisa membagi kondisi polarisasi pada sistem antena menjadi dua skenario penting. Yang pertama adalah copolarization atau polarisasi yang sesuai. Ini adalah kondisi ideal di mana arah getar gelombang sejajar dengan orientasi antena penerima kita, menghasilkan penerima daya yang sangat maksimal dan sinyal kuat. Sebaliknya, yang kedua adalah cross polarization atau polarisasi silang. Ini adalah kondisi buruk yang harus dihindari di mana posisi antena berada pada posisi tegak lurus 90 derajat terhadap arah getar gelombang, menyebabkan sinyal hilang sepenuhnya atau bahkan menimbulkan gangguan interferensi bagi sinyal lainnya. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran hari ini. Dari penjelasan kita bisa menarik kesimpulan berharga bahwa polarisasi bukanlah sekadar teori fisika abstrak di atas kertas. Polarisasi adalah identitas fisik yang nyata dari gelombang elektromagnetik. Memahami bagaimana medan listrik bergetar, mengklasifikasinya jenisnya, serta mengelola faktor kehilangan atau PLF adalah kunci utama bagi kita merancang teknologi komunikasi nirkabel yang lebih efisien di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah rekan-rekan berikan sepanjang video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu mempermudah proses belajar kita semua. Saya Musa Abdillah Aufa pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan materi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.